Halo guys, Hakim di sini dan hari ini gue mau ya seperti yang gue bilang kemarin, gue mau review satu kit yang mungkin kalau udah tahu kabarnya ada pengumuman juga ya kemarin itu ada beberapa kit yang baru dari RG Akatsuki, terus yang punyamu apa itu namanya tuh lupa gue ya, itu ya mungkin itu juga punyamu juga si Akatsuki ya, si ini Hilda. Oh ya, ini apa? Hilda Custom dari Storm, Hilda Custom. Sama ada beberapa lagi ya, terutama yang paling menarik itu yang iya itu. Seatnya apa? Zebok ya. Zeboknya tapi masih tentatif ya. Jadi nggak tahu nih bakal keluar atau enggak. Ya jangan sampai kasusnya kayak Gundam Edge ya. Oke, anyway, dan ya yang salah satunya itu adalah Destiny Gundam Spec 2, tapi dengan bundle pasti ya, karena ya kalau Destiny doang ya ngapain gitu kan. Jadi dia dibundle sama optional parts ya. Kalau di movie itu ya pakai Zeo Silhouette, dan ya dia pakai Zeo Silhouette dan dia panjang dia 50 cm ya. Zeo Silhouette ya doang, belum yang lainnya. Oke, anyway, hari ini gue mau ngenalin sebelum dari spek 2 itu, yaitu ya Destiny Gundam biasa. Ini dia dari si Destiny ya, dan ya ini pendahulunya dari spek 2 ya pastilah. Antena masih kuning, badan masih biru muda, dan ya Arrow Knight Sword-nya masih warna biru muda juga. Yang paling bedain sama spek 2 cuman warnanya doang ya kalau dari kitnya. Ya, jadi nggak terlalu banyak yang ganti ya. Dari spek 1 sama ke spek 2 ya sebenarnya nggak terlalu beda banyak sih, cuman beda warna doang. Ya kalau mau ganti sendiri juga bisa pakai ini. Ya seperti biasa, artnya bagus ya kalau buat Destiny atau series itu. Dibuat tahun 2019, pindah ke sebelah, kita bisa lihat hasil jadinya, dan beberapa posenya ya di sini kayaknya udah bareng sama efek partnya ya buat Wings of Light-nya ya, sama Palma Fiocina-nya. Dan ini pose salah satunya juga dia pakai high beam rifle-nya ya, gue lupa. Eco beam rifle sih, gue lupa namanya. Ya itu intinya di atas ini, ntar gue kasih tahu. Ya, dan ini beberapa attachmentnya, ini gimmicknya, dan menurutku gimmicknya udah sebagus yang ini ya, sebagus yang dari set action system ya. Jadi oke lah, masih on par lah. Ke sebelah sini ini cuman close shotnya, dan kita ke sebelahnya itu ada ceritanya dan beberapa fotonya. Ya, dari itu kotaknya, dan sekarang kita lihat isinya apa. Oke, saatnya kita buka kotaknya. Oh. 5 plastik dan buku manual. Oke, di dalam runnernya ada oke, di dalam boxnya ya itu 1 2 3 pas sendiri, 4 5 6 7 8 9 10 polycap. Sekarang ada polycap ya kita ini tahun 2019 ya. Stiker, buku manual, ya segitu aja. Oke, sekarang kita buat dulu dari badan ya. Ini kita ngikutin buku manual. Gue bisa ngikutin buku manual aja. Ini taruh ke sini. Masukin part ini. Sip, baru bisa. Dan jadi takut apa-apa bikin keringetan. Oke, menurut buku manual kita ke bagian kepala jadi simple. Oke, untuk badan artikulasinya ya dia biasa ya, kakinya ya seperti yang tadi dilihat ada 2 joint di kepalanya, joint yang itu sama satu lagi, dan mungkin ini yang pertama kali ya dia pakai si joint di bagian body, jadi menurutku ini udah cukup bagus ya, dia bisa kayak gini, dan ini bisa nunduk banget lah. Dan packnya untuk masang ke tangan dan waistnya full joint, jadi ya total 4 lah. Next, bagian punggung, pundak kan ya? Ya, pundak kan yang ini ya, harusnya pundak sih. Ini dan jadi 2 biji. Ya, untuk build lebih gampang gua bagi 2, jadi yang kiri dan kanan jadi spare ya, beda-beda ya. Oke, walaupun gue nggak terlalu suka sih sama polycapnya sih, agak-agak terlalu squishy gitu ya di sini tuh.
Kita taruh ini ke sini. Gini. Nah, jadi use tangan selesai. Dan untuk kita lanjutin aja. Dan untuk tangan sebenarnya artikulasi oke lah ya, nggak terlalu parah-parah amat. Bukan nggak terlalu parah sih, emang udah kit keluaran tahun 2019 harusnya bagus lah ya. Dan ya yang paling unik itu ini mirip sama kayak RG Force Impulse ya. Jadi itu ada ininya, movement di bagian lengan sininya. Jadi dia bisa kayak ya let's just say mode upper punch. Ya anyway, ya walaupun agak aneh juga sih kalau kayak gini ya. Cuman ya menurutku ini fitur bagus ya, karena kan Destiny itu kan shieldnya naruhnya di sini ya. Jadi kalau misalkan dia butuh buat yang di sini, jadi tinggal flip aja gitu, gak usah copot terus pasang lagi ke bawah gitu kan. Kayak kalau benda-benda biasa kan, kit-kit biasa kan dicopot dulu baru ditaruh ke bawahnya. Nah ini tinggal putar aja bagian lengannya dan ini jadi. Kita lanjut ke bagian kaki ya sekarang. Oh, langsung build 2 lagi. Ya, selanjutnya kaki ya. Untuk kaki, ada polycap lagi ya. Sip. Kaki kiri dah jadi. Untuk artikulasi ya, well, it's good. Tahun 2019 lah. Berharap banyak lah di kit-kit tahun 2019, keluaran tahun 2019, karena ya rata-rata bagus semua. Thruster oke, kaki lebih oke nih. Ada ini ya nengkuknya dan bagus. Bisa wide motionnya banyak ya, jadi luas gitu motionnya. Jadi ya mungkin lo bisa main lebih banyak ya dengan ini. Oke, sekarang tinggal satunya lagi. Oke, 2 kaki jadi. Sekarang tinggal bagian waist-nya ya. Ya, bagian waist. Gua nggak mau bilang bagian waist dalam bahasa Indonesia soalnya ya. Oke, that's a bit vulgar. Lanjut ke kaki. Bagian waist. Nah, yuk waist aja. Kemarin tuh gue nanya-nanya sama Pak, ini tuh taruh di mana? Soalnya mirip kayak cockpit tapi nggak mirip, bukannya taruh di sini. Ya, di bagian selangkang. Di bagian waist. Salah. Dan ini opsional, mau dipotong boleh, mau enggak juga boleh. Tapi kalau nggak dipotong dia jadi cuma satu motion doang ya. Kalau dipotong bisa gerak sendiri-sendiri. Dan waistnya udah jadi. Simple. Oke, untuk backpacknya, backpack dah jadi. Ya, ini bagian main body-nya dan ya, dan akhirnya udah selesai. Ya, akhirnya udah selesai dan yuk kita lanjut ke bagian akhir. Yang paling bedain di antara spek 1 yang sekarang sama spek 2 di Gundam Seed Freedom itu, dia cuman warna antena sama warna biru mudanya ya. Jadi sebenarnya kalau dari visual dia nggak terlalu jauh beda sama yang ada di Destiny. Tapi kalau di roll dia bedanya lumayan jauh. Salah satunya ya engine outputnya dia tambah gede. Jadi dia bisa pakai dia pakai senjatanya jadi lebih leluasa lah ya. Nggak usah kayak kejadian dulu sampai outputnya turun karena gak bisa ngimbangin sama fighting style Shin. Ya, tapi menurut gue ya sebenarnya sama aja sih 11-12 lah ya sama yang ada sekarang. Cuman ya kalau mau lebih cepet dapetnya bisa tinggal cat warna putih aja. Oh ya, sama kalau di roll dia bisa pakai Ditorion Beam buat. But anyway, karena kita udah ngelihat artikulasinya, jadi gue sebenarnya pengen komparasi juga sama kakaknya yang udah rilis di tahun 2013. Ya, kalau tahu apa ya itu RG Destiny ya, belakang ini. Mana lu? Ya ini. Jadi kita lihat satu-satu. Oke, untuk komparasinya kalau HG emang dengan 400 ya sekarang ya 350-an. Kalau harganya masuk pas kalau lagi hoki lah 350 dengan harga sekitar 450-an ya si RG ya. Seingat aku tuh kemarin masih harga 380-an sih ya. Nah, tapi komparasi antara RG kita lihat dulu yang HG-nya dulu. Yang HG emang kita lihat dulu yang HG emang proporsinya udah oke, anime like. Terus ya emang desainnya dia tuh emang udah di desainnya emang mendekati seri anime. Jadi nggak terlalu
emang emang nggak terlalu mechanized banget, cuman ya gue juga suka sih apa, karena ya emang sesuai dengan lore-nya dan bebas apa, jadi terbuka lah buat custom custom gitu kan. Mungkin mau High-End atau ya mungkin ada yang lain, bisa serah apa, mungkin industrial version lah. Oke, untuk yang RG, oke selanjutnya untuk yang RG, dia itu emang mechanized banget ya, apa kayak di desainnya itu emang kayak itu gimana sih apa, di kalau bikin robot sekarang tuh gimana gitu kan. Jadi dia lebih banyak ini ya, lebih banyak catchy ya gitu, kayak apa ya, kayak industrialized gitu lah panel-panelnya gitu, sama kakinya dia gede ya. Kalau di HG itu emang nggak kelihatan gede-gede banget ya, kayak karena emang proporsional gitu lah kalau menurut gue ya. Tapi kalau RG tuh berasa kayak nyung gitu, kayak ujung kakinya kayak habis keinjek buku dari rak paling atas gitu kan, kayak nyut gitu, tipis banget ya. Anyway, tapi kalau segi detail emang bagusan RG ya, karena ya seperti yang gue bilang tadi, ini versi industrialized dan dia kayak menggambarkan ya what if kalau kita buat di dunia nyata gitu ya. Itu overallnya emang mechanized banget. Bagian wingnya kalau di HG kan dia ngebulet, kalau di RG dia ngotak-ngotak. Oke, untuk sisanya mungkin ya bisa dilihat sendiri, emang sebenarnya mirip tapi ya nggak mirip juga. Oke, untuk selanjutnya ke artikulasinya. Kalau untuk artikulasi RG ini emang awal-awalnya oke. Awal nge-build gitu oke gitu, solid lah. Solid ya, tanda kutip solid. Tapi setelah beberapa tahun karena pakai polycap ya, entah pakai polycap atau pakai apa yang di joint ininya, di RG jointnya itu jadi kayak ngeliung, kayak dikit-dikit langsung apa, langsung letoy gitu lah. Ya bahkan angin pun juga ngejatuhin dia. Iya. Ya itu. Tapi overall untuk tangan dan lain-lainnya ngangkat beban ya masih tahan lah ya. Ini gue udah punya lebih dari 4 tahun lebih lah ya. Tapi ya overall masih kuat. Kuat sih kuat. Cuman untuk bagian kaki lah terutama itu nggak nggak terlalu inilah, nggak terlalu bisa diandalkan lah. Ya, tapi gue masih suka sama desainnya sih yang emang apa, over mechanized gitu lah. Jadi kayak apa, wah banget kan. Gimiknya ya emang banyak ya, gimiknya 11-12 lah. Dari wingsnya bisa dilebarin, shieldnya juga bisa dilebarin, ada beam swordnya, ada anti-ship beam swordnya, ada launchernya, dan bisa semua itu apa, kayak kayak inilah, kayak yang di anime gitulah, jadi masih ke attach gitulah, apalagi yang di beamnya lah. Tapi dia ada beberapa yang kurang, terutama yang RG ya. Yang pertama, dia yang RG itu dia nggak dapat aksesoris tambahan ya, kayak efek gitu. Tapi menurut gue ya hampir dapat semuanya, itu juga udah oke sih ya. Oh ya, yang kelupaan yang di RG itu dia ada beam apa, beam bumerangnya itu dia ada dua versi ya efeknya. Ada yang versi pendek, ada yang versi panjang. Jadi dia bisa kayak beam saber atau beam boomerang kayak biasa, kayak di anime. Tapi ya kalau kata-katanya sih agak jarang sih ya, apa sih pas lagi di Seed Destiny itu dia pakai buat jadi beam sword ya. Dia sering yang lempar gitu ya. Jadi well, that's a nice touch, I think. Ya paling itu kelebihan dan kekurangannya dari segi armamentnya. Oke, jadi gimana menurut lu pada? Mending beli versi RG atau beli versi HG? Kalau menurut gua, ya dua-duanya juga cocok. Tapi kalau mau segi dimainin, mungkin lebih cocoknya HG ya daripada RG. Karena ya RG emang buat visual aja ya. Kalau HG ya emang buat dimainin. Nanti mungkin kita perlu juga review Zeus Silhouette-nya untuk yang akan rilis ntar. Kalau iya, coba tulis di bawah mau tahu apa aja, sama untuk ngasih tahu gua udah PO ya beberapa HG dan RG ke depan itu ya, sempat dilihatin juga di sini. Jadi tunggu aja video selanjutnya. Sekian dulu dari gua dan wassalam. Bye bye. Yeah.